Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Islam kelas 4 semester 2. Materi hari ini adalah tentang surat Al-Fajr. Sebelum kita membaca surat Al-Fajr, marilah kita berdoa bersama-sama semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah pembelajaran bersatu diharapkan mampu satu mencermati pelafalan Quran surat Al-Fajr dan Al-Ghashiyah secara individual. Yang kedua, mengidentifikasi tanda baca wakaf dalam Quran surat Al-Fajr dan Al-Ghashiyah. Yang ketiga, menampilkan hafalan Quran surat Al-Fajr dan Al-Ghashiyah dengan tajwid yang benar. Yang keempat, menunjukkan hasil tulisan Quran surat Al-Fajr dan Al-Ghashiyah. A. Quran surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr terdiri dari 30 ayat termasuk ulangan surat Makkiyah, diturunkan sudah surat Al-Lain. Nama Al-Fajr diambil dari kata Al-Fajr pada ayat pertama surat ini yang artinya fajar. Anak-anakku, marilah kita membaca surat Al-Fajr bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna bil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktharu fiha al-fasad. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qad
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Sadaqallahul azim. Artinya, demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil, dan malam bila berlalu, pada yang demikian itu dapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iran yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka seperti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaannya yang berlebihan. Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti katanya. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Isi kandungan surat Al-Fajr. Pada ayat 1-5 Allah bersumpah dengan menggunakan waktu fajar, malam yang 10, genap dan ganjil, dan malam yang telah berjalan. Waktu fajar yaitu cahaya matahari yang mulai membayang di sebelah timur, kira-kira 1 jam lebih kurang sebelum matahari terbit. Malam yang 10 yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ada yang menafsirkan 10 hari di bulan Muharram dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Genap dan ganjil menunjukkan bahwa segala perhitungan terdiri dari genap dan ganjil. Pada ayat 6-14 dikabarkan bahwa Allah menimpakan azab kepada 3 golongan, yaitu kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun. Kaum Ad dibinasakan dengan angin puting beliung, kaum Samud dibinasakan dengan pekikan dahsyat yang memecahkan anak telinga sehingga habis mati semua. Fir'aun serta pengikutnya tenggelam di laut ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam. Pada ayat 15-16 digambarkan bahwa jiwa manusia yang jika ingin tidak ada dalam dadanya, yakni jika diberi nikmat dan kemuliaan, maka dia membanggakan diri bahwa dirinya dimuliakan Allah. Sebaliknya, jika diberi cobaan, maka dia berkata, Tuhan telah menghinakan aku. Pada ayat 17-20 diuraikan penyakit jiwa manusia. Jika tidak ada iman, yakni tidak membolehkan anak yatim, tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin, memakan harta warisan, dan cinta harta. Pada
Pada ayat 21 sampai 26 manusia diingatkan agar insaf dari penyakit jiwa agar tidak menyesal kelak di akhirat. Karena pada hari kiamat kelak tidak ada seorang pun yang berdosa dapat lepas dari azab Allah. Pada ayat 27 sampai 30 Allah menyeru jiwa-jiwa yang tenang, yaitu nafsul mutmainnah, untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang sangat karena ridho, kemudian masuk ke dalam surga. Nafsul mutmainnah yaitu jiwa yang telah tawakal kepada Allah dan jiwa yang tenang karena telah mencapai yakin kepada Tuhan. Nafsul mutmainnah ditandai dengan dua sikap, yaitu syukur ketika mendapat kekayaan, bukan sombong, dan sabar ketika datang kesukaran, bukan mengeluh. Pembelajaran hari ini cukup sekian, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi